Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan sistem GCG syariah dengan konvensional. Yang pertama yakni GCG syariah. Sebenarnya kata syariah itu kan sudah tidak asing dalam telinga kita. Banyak sekali bisnis yang sudah menggunakan label syariah kayak bank, terus pariwisata dan lain-lain. Nah, tidak terkecuali dalam GCG ataupun pengelolaan bisnis itu juga menerapkan bisnis syariah gitu. Nah, sebenarnya yang apa sih yang membedakan antara GCG syariah dengan non syariah atau konvensional? Yang yang paling membedakan adalah yang pertama, sebenarnya dalam udah diatur nih, GCG syariah udah diatur dalam UU nomor 21 pasal 2 tahun 2008 yang mengemukakan tentang asas-asas usaha syariah yang harus berlandaskan prinsip yang baik. Asas tersebut itu ada 3. Di sini kita bisa lihat ada 3, yaitu yang satu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah itu apa? Prinsip syariah adalah sebuah usaha diharuskan untuk tidak mengandung unsur-unsur tertentu. Nah, unsur-unsur tertentu nanti kita bahas di slide selanjutnya aja. Intinya adalah prinsip syariah ini prinsip yang mengedepankan nilai Islami serta harus terhindar dari perkara-perkara tertentu. Itu adalah prinsip syariah. Nanti perkaranya. Yang kedua adalah demokrasi ekonomi, di mana pengertian demokrasi ekonomi itu yang pertama adalah demokrasi kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, kemetaraan, dan kemanfaatan. Jelas dong ya, kalau dalam suatu pengelolaan bisnis itu kita harus adanya demokrasi, di mana adanya keadilan, kebersamaan, kemerataan itu wajib banget dalam suatu bisnis. Jangan sampai nih kalau pengelolaan bisnis atau GCG itu kagak ada demokrasi. Itu bisa membawa dampak kehancuran bagi suatu bisnis tersebut. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Wajib dalam suatu pengelolaan bisnis itu kita harus memperhatikan prinsip ini, kehati-hatian, di mana prinsip ini itu bisa mewujudkan usaha yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas dong, kalau suatu usaha atau suatu pengelolaan nggak hati-hati dalam mengelolanya, pasti usaha tersebut tidak akan kuat serta juga tidak akan sehat. Usaha tersebut nanti lambat laun akan kotor gitu, kotor dan akan berdampak buruk pada perusahaannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah prinsip syariah yang tadi saya jelaskan, di mana prinsip syariah itu prinsip yang berdasarkan landasan nilai-nilai Islami pada suatu GCG gitu, di mana nilai Islam prinsip tersebut tuh harus terhindar, pengelolaan bisnis tuh harus terhindar dari ada 5 nih. Yang pertama adalah riba. Jelas ya, riba itu apa sih? Riba itu penambahan pendapatan yang tidak sah menurut kaidah Islam. Kayak yang pertama itu kuantitasnya tidak sama, kualitas dan kuantitas, serta waktu penyerahan tidak sama. Itu yang pertama. Terus ada transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan penambahan dana dalam pengembalian karena perjalanan waktu. Pokoknya penambahan nilai yang tidak sah menurut kaidah Islam itu adalah riba. Suatu bisnis harus terhindar dari itu. Yang kedua yakni maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu kejadian yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Kayak ini tuh lebih kayak tidak pasti, nggak jelas untung atau ruginya, nggak jelas, jadi nggak boleh tuh suatu bisnis kayak gitu. Yang ketiga adalah goror. Goror ini transaksi yang objeknya nggak jelas, kayak kandungan yang belum lahir. Itu kalau diperjualbelikan kan agak boleh kan.
alias tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya juga termasuk gharar. Kecuali kalau udah diatur dalam syariah, itu boleh. Yang keempat, yakni haram, tidak diperbolehkan dalam prinsip GCG menjual atau melibatkan barang haram, ya. Transaksi yang objeknya dilarang oleh Islam. Jelas banget kalau semua transaksi haram itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang membedakan dengan konvensional. Dan yang terakhir adalah zalim. Tidak prinsip GCG syariah itu utamanya adalah ini, zalim. Soalnya prinsip GCG itu kan yang GCG adalah pengelolaan kan. Nah, yang objek dari prinsip GCG itu adalah seluruh orang, ya, yang menjalankan bisnis. Kalau orang itu berbuat zalim, bagaimana bisa suatu bisnis akan berkembang? Nah, gitu. Itu yang dinamakan zalim, ya. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, betul kan? Bila yang mempunyai atau yang berbisnis itu menimbulkan ketidakadilan, misalkan bagi konsumennya, maka lambat laun konsumen nggak akan percaya sama bisnis yang dikelola orang tersebut. Jadi apa? Jadi lambat laun akan turun, lama-lama hancur gitu. Zalim. Hindarilah semua kegiatan bisnis ini karena ini tidak sesuai dengan prinsip syariah di GCG syariah. Itu. Nah, ini ada keterangan lebih lanjutnya tentang perbedaan, ya, GCG syariah dengan yang non syariah atau konvensional. Di sini ada perbedaannya, berarti dari 6 sampai 10 itu enggak ada dalam bisnis konvensional. Dimana kita tadi udah mempelajari, ya, sama-sama mempelajari bahwa baik syariah atau non konvensional itu ada transparansi, ada akuntabilisasi, ada pertanggungjawaban, profesionalitas dan kewajaran dan kesetaraan. Semua itu ada baik dalam syariah maupun konvensional. Tapi yang membedakannya adalah yang pertama, itu dalam bisnis konvensional tidak ada prinsip syariah. Tidak ada prinsip syariah yang saya tadi sebutkan seperti haram, zalim, riba, itu nggak ada. Lebih kepada umum, ya, lebih mengacu kepada prinsip undang-undang yang ada terdapat negara. Yang kedua adalah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu sudah diatur dalam kaidah bisnis syariah di Undang-Undang Nomor 8 tadi. Dan itu tidak ada dalam konvensional. Meskipun kalaupun ada dalam konvensional, mungkin mungkin berada pada istilah yang berbeda gitu. Prinsip ekonomi tadi kan kita udah jelasin bahwa itu adalah prinsip kayak demokrasi, itu keadilan, kemerataan gitu kan. Itu kan dijelasin oleh Islam. Tapi nggak tentu, ya, nggak tentu ada dalam konvensional. Yang ketiga adalah kepatuhan syariah. Jelas, ya, pada bisnis syariah itu kita wajib mematuhi prinsip-prinsip Islami yang ada dan udah diatur. Beda nih kalau non syariah nggak wajib karena dia nggak syariah. Terus yang ke-9 ada Dewan Pengawas Syariah. Ini khusus banget untuk pengelolaan bisnis syariah. Soalnya dalam suatu bisnis syariah itu diwajibkan adanya Dewan Pengawas. Di mana Dewan Pengawas ini itu tuh sebagai pengarah syariah atas seluruh aktivitas operasional bisnis syariah tersebut. Nanti baik buruknya atau penilaiannya itu juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang terakhir, kalau udah Dewan Pengawas Syariah itu berlanjut ke Dewan Pengawas Nasional, di mana seluruh nilai itu akan dilakukan dan disurvei oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN.
nanti itu akan menilai semua kegiatan bisnis, pengelolaan bisnis atau KJP bisnis yang terdapat dalam suatu perusahaan itu. Itu yang membedakan. Mungkin dalam konvensional ada dewan, cuman nggak dewan syariah, cuman mungkin ada dewan pengawas nasional, tapi nggak yang syariah. Kalau yang syariah itu khusus untuk bisnis syariah. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Saya M. Arif Detwa. Mohon maaf bila kami terdapat salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.